Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ardianto dari program Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama yang berjudulkan Filosofi Tokoh Punakawa dalam Kajian Islam. Filosofi punakawan dalam kajian Islam. Dalam wayang Jawa, punakawan terdiri dari Semar Bodronoyo, Pitruk, Bagong, dan Nalagat. Semar Bodronoyo dalam cerita, ia adalah pengasuh utama para Pandawa. Bila diasuh atau didampingi olehnya, maka yang didampingi tidak akan menghadapi malapetaka. Semar berwujud jelek, wajah tua namun berkuncung seperti anak kecil. Mulut tersenyum tetapi matanya menangis, yang melambangkan keseimbangan. Semar berasal dari bahasa Arab, adalah ismar, yang berarti paku, yang berfungsi sebagai pengokoh dan melambangkan pedoman hidup manusia. Lalu apakah pedoman hidup manusia itu? Tak lain dan tak bukan adalah agama. Oleh karena itu, Semar bukan untuk disembah atau untuk didewa-dewakan seperti yang dilakukan sebagian kelompok kepercayaan. Namun, penciptaan lakon ini didasarkan pelambangan agama sebagai pedoman hidup manusia. Sedang kata lain, Bodronoyo adalah berasal dari kata Bodro yang berarti kebahagiaan dan Noyo kebijaksanaan. Maksudnya adalah pemimpin dengan bijaksana seperti menggiring masyarakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara akan stabil apabila Semar bersemayam di pertapaan kandang penuh, atau tegasnya penyuwunan. Maksudnya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dakwah yang dimaksud atau diperjelas oleh penciptanya yaitu para wali. Tokoh selanjutnya adalah Pitruk. Pitruk terdiri berasal dari kata fatruk yang dicupil dari kalimat tasawuf fatruk ulama syiwallahi, yang artinya tinggalkan apapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wejangan atau fatwa semacam inilah yang watak para wali dan mubalik pada masa itu. Pitruk juga dijuluki sebagai kantong bolong atau kantong yang berlubang, yang bermakna setiap manusia harus berzakat dan menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan ikhlas tanpa pamrih, seperti halnya kantong yang berlubang tanpa penghalang. Tokoh yang selanjutnya adalah Bagong, yang berasal dari kata baho, yang berarti memberontak atau melawan kelaliman dan kezoliman. Dalam versi lain berasal dari kata bako, yang bermakna kelanggengan atau kekekalan abadi, di mana setiap manusia tempatnya di akhirat dan dunia adalah tempat mampir ngombe atau untuk minum semata. Tokoh yang terakhir adalah Gareng atau Nolo Gareng, yang berasal dari kata nalakorin, yang bermakna memperoleh banyak teman. Maksudnya adalah sesuai dakwah para wali dalam memperoleh teman atau umat sebanyak mungkin untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap arif dan harapan yang baik. Dari sekian sudut pandang tentang para punakawa ini, banyak juga yang berpendapat cenderung lebih memilih sisi pandang para wali yang dipercaya, bahwasanya wayang adalah ciptaan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Dalam penyebaran Islam di kalangan masyarakat Jawa pada masa itu, karena di masa-masa tersebut dalam mendakwahkan untuk masyarakat Jawa yang masih kental dengan kepercayaan animisme dan dinamismenya harus menggunakan trik budaya dalam menyampaikan Islam. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa Semar adalah dewa asli orang Jawa dengan nama Bambang Kismoyo. Wallahu a'lam.